Shalom, Shalom. shalom, jangan Shalom, kasih shalom, kendor. pagi Puji Ardi, Tuhan, semuanya. haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah sama-sama saudara, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, kita akan berdoa ya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, Allah yang mengasihi kami. Kami datang ke hadapan-Mu saat ini, kami terima urapan yang baru saat ini, dan kami percaya perkara-perkara besar dan ajaib boleh kami alami bersama rencana Tuhan yang berjalan dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus menyatakan kemuliaan-Mu di dalam segala hal, supaya kehidupan kami memancarkan terang Kristus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Baik, siap memuji Tuhan? Ya, siap memuji Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan sama-sama. Baik, saudara, kita akan memuji Tuhan ya. Mari kita puji Dia. Engkau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku balam sesuai rencanamu. Dalam gelap tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Engkau hadir di setiap langkahku,
ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Oh, oh, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku, Kaulah keselamatanku, Kaulah kemenanganku. Oh, haleluya Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemenangan kita. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Baik saudaraku yang terkasih, ya. Oke, mantap ini ya. Kita akan segera mulai, siapkan tools BW yaitu Alkitab ya, lalu kemudian buku catatan biasanya ya, atau alat-alat tulis seperti stabilo ataupun pensil atau apapun itu yang bisa berguna untuk memberikan tanda simbol supaya bisa menjadi perenungan berikutnya. Kita akan langsung cus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak yang terkasih, kita akan langsung ya, maafkan ada sound effect ya. Di 2 Tawarikh pasal yang ke-24. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-24. Ya, kita akan baca semuanya dengan perikop Raja Yoas ya. Kita akan masuk di kisah Raja Yoas. Salah satu raja termuda yang bisa dikatakan hebat dalam sejarah kerajaan, karena ia berumur 7 tahun pada waktu menjadi raja, saudara. Mari kita sama-sama baca. Raja Yoas. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, situ aja dulu Bapak Ibu yang terkasih. Ya, banyak orang memulai hidup, memulai pelayanan, juga memulai rumah tangga, memulai studi, bahkan pekerjaan, memulai usaha dengan semangat yang luar biasa. Ya, semangat yang membara, penuh antusiasme, penuh dengan gairah rohani, bahkan hampir dikatakan seakan-akan tidak kenal lelah dan tidak kenal letih ya. Tetapi seiring berjalan dengan waktu, saudara, tidak sedikit yang mulai goyah, lalu lelah, lalu kehilangan semangat, lalu kehilangan fokus,
lalu kehilangan arah sampai pada akhirnya yang semakin parah adalah kehilangan iman. Ya. Artinya apa saudara? Awal yang menjanjikan bukanlah jaminan akhir yang baik. Hari ini kita akan belajar dari kehidupan Raja Yoas, seorang raja yang memulai hidup dan pemerintahannya dengan luar biasa. Namun ia terjebak dalam yang namanya ketergantungan rohani. Katakan sama-sama dengan Abuna, ketergantungan rohani. Ya, sekali lagi, ketergantungan rohani. Apa yang terjadi? Memang kita belum baca semua, tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mengejutkan, ya. Nah, yang pertama kita sudah baca tadi ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bahwa Yoas berumur 7 tahun ia menjadi raja, ya. Jadi Yoas ini adalah satu-satunya keturunan Daud yang tersisa setelah pembantaian yang dilakukan oleh ratu yang begitu buas, yang namanya siapa? Atalia, betul, Atalia, ya. Disembunyikan selama 6 tahun, artinya dididik selama 6 tahun, diproses dan disiapkan, saudara. Bayangkan, jadi dari balita, dari usia batita bahkan, itu sudah dibentuk karakternya, pendengarannya, lalu penglihatannya untuk dijadikan sebagai raja. Dan yang membentuk ini langsung tangan dari seorang imam, yaitu yang bernama Yoyada, sampai di usia 7 tahun. Ya. Kalau dari kata Ibrani yaitu malak, ya, malak ini artinya bukan hanya menjadi raja, saudara. Ya, Abuna hanya ambil satu kata kunci Ibrani aja, malak, gitu ya. Kenapa? Karena kata malak ini bukan hanya sekedar dia jadi raja gitu, tetapi ia memiliki makna berikutnya, memerintah atas mandat ilahi. Katakan sama-sama dengan saya, memerintah atas mandat ilahi. Ya, bahasa Ibraninya apa? Malak. Ya, bukan malak minta duit ya, bukan dipalak ya, tapi malak ya, memerintah atas mandat ilahi. Artinya apa, saudara? Dari kecil, terlepas dari Yoas adalah memang satu-satunya keturunan langsung dari Daud asli setelah pembantaian itu, tetapi dari kecil memang ia sudah dipilih Tuhan. Berarti ia bukan hanya sebagai pewaris tahta. Jadi bukan hanya karena, kalau diproyeksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seseorang anak menjadi direktur misalnya, ia bukan hanya menjadi ahli pewaris jabatan direktur, tetapi dari kecil kita sebagai orang tua harus mulai memikirkan bagaimana membentuk karakter anak kita menjadi seorang direktur. Karena ini mandat, saudara. Ya, apa yang dilakukan oleh Imam Yoyada sebenarnya ini adalah sebuah nasihat untuk saudara dan saya sebagai orang tua. Terkadang orang tua kita lepas tangan di usia-usia yang masih dini. Biarin aja, masih kecil. Biar dia tumbuh secara kreatif sampai nanti dia akan tentukan. Tapi saudara, ketika kita menjadi seorang yang dikaruniai anak, kita dipersiapkan dengan mandat yang baru. Dari yang melajang sampai kepada akhirnya bisa menerima untuk tinggal bersama, menjadi satu tubuh dalam sebuah rumah yang disebut sebagai rumah tangga, dan dipersiapkan lagi ke level berikutnya dengan dikaruniai anak agar naik level menjadi keluarga. Berarti kita menyimpan mandat ilahi, saudara, para orang tua ini. Ya. Nah, banyak dari diri kita sebenarnya, kalau kita memproyeksikan kepada kehidupan spiritual atau kerohanian Kristen, kita ini seperti Yoas, saudara. Itu sebabnya ada firman Tuhan mengatakan, dari sejak kandungan ibumu aku telah menenun wajahmu. Itulah sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan, sekalipun ayah ibumu meninggalkan engkau, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku menggantikan engkau manusia sebagai apa, dan aku memberikan engkau pengganti untuk menggantikan engkau sebagai ganti nyawamu, seorang anak manusia.
Dan kita yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, baik lahir dari keluarga Kristen ataupun kita mengalami pertobatan pribadi dan menjadi Kristen, sejak poin itu sebenarnya kita langsung seperti yang Abuna sampaikan kemarin, dikuduskan dan dikhususkan. Kenapa dikhususkan? Karena kita langsung diberikan mandat sebagai bentuk kepercayaan Tuhan bahwa kita bisa menjadi representatif dari karakter Allah yang telah diberikan contoh melalui pribadi Yesus Kristus saat Allah inkarnasi menjadi manusia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sampai saat ini menyadari bahwa penyertaan kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus sebenarnya adalah salah satu pilar yang penting dari panggilan sebagai orang percaya. Apakah sampai saat ini kita pribadi lepas pribadi masih enggak hidup dalam kesadaran nih orang tua dan anak-anak ya sadar gitu, wah menjadi Kristen adalah anugerah. Dan anugerah itu membuat saya menjadi orang yang diselamatkan dan menetapkan saya sebagai manusia yang berbeda dari manusia yang lainnya. Karena ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mandat itu langsung diberikan kepada kita. Yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia. Itu mandat ilahinya. Kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Ketika keluarga kita di sekeliling kita gelap misalnya. Apakah kita ikut-ikutan menggelapkan atau kita tetap menjadi terang? Ketika di kanan kiri kita suasananya tuh hambar, kasihnya itu hambar. Apakah kita juga ikut-ikutan menjadi hambar atau kita tetap menjadi garam? Nah, ini menjadi perenungan yang penting. Ya. Karena apa? Menjadi pribadi kita sama seperti Yoas yang menjadi raja itu bukan posisi. Jadi kalau kayak nanti contohnya saya ambil anak-anak remaja naik menjadi dewasa, itu sebenarnya dia langsung menerima malak tadi. Bukan dia berganti posisi karena usianya bertambah loh. Tapi ketika dia dewasa, apa? Tanggung jawabnya yang bertambah. Lalu pendidikan moralnya harus bertambah. Pengetahuan norma etikanya harus bertambah. Pengetahuan akan kehidupan ini harus bertambah. Tidak bisa mengalahkan kehidupan yang semakin keras dengan pengetahuan seperti anak-anak. Itu sangat tidak mungkin. Ilustrasinya gampang lah. Katakanlah sebuah bangunan megah. Keren gitu, bagus. Sebagus apapun, dia akan gampang runtuh kalau tidak punya pondasi yang kuat. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan di usia-usia kita sekarang ini. Kita ini tidak akan bisa tetap tegak berdiri kalau kita tidak punya pondasi rohani yang kuat. Dan pondasi yang kuat itu harus diawali dengan kesadaran secara pribadi. Bahwa kita punya anak adalah anugerah. Kita punya orang tua adalah anugerah. Orang tua kita masih hidup itu adalah anugerah. Kita masih punya pekerjaan walaupun mungkin pekerjaan kita sedang loyo saat-saat ini. Tetapi kita harus menyadari adalah anugerah saya masih punya ini. Mungkin kita masih nyicil rumah. Mungkin kita masih belum punya kendaraan yang pasti. Kita masih menggunakan Grab, kita masih apa. Tapi adalah anugerah secara manusia. Hitung-hitungan ini gak masuk, ini pasti minus. Tetapi kok saya bisa nyewa Grab? Secara hitung-hitungan pelayanan ini tidak akan bisa berjalan. Kas minus misalnya ya. Karena kan tidak semua orang memberikan persembahan dengan nominal tertentu. Bahkan kami pribadi di OIC kami selalu mengatakan bagi yang bisa memberi silakan memberi. Bagi yang belum bisa memberi ya sudah kami doakan. Tapi kadang-kadang orang suka apa? Memanfaatkan peluang. Wah, udah dibilang tuh bagi yang belum bisa memberi. Hari saya gak usah memberi deh. Padahal bukan gak bisa memberi loh. Cuman gak mau memberi.
Tapi bisa. Ini kesaksian aja ya Bapak Ibu. Pada saat OIC ulang tahun kemarin, itu kas gereja kami tuh minus, saudara. Ini kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Kas gereja kami OIC itu minus, Anda bisa bayangkan. Bahkan untuk beli kue saja, itu Abu ini butuh berminggu-minggu untuk menentukan harga dan juga rasa yang enak. Harga yang terjangkau dengan rasa yang enak. Karena biasanya harganya mahal, rasanya baru enak. Tapi segala puji, hormat, kemuliaannya bagi Tuhan. Sekalipun kami hanya sanggup untuk membeli satu kue tart. Dan kami bawa langsung, saking kami harus irit. Kami bawa dari Bekasi, Abuni pangku di pangkuannya. Selama hampir 50 menit saya harus pelan-pelan. Karena kalau enggak kuenya itu bisa rubuh, itu pun sudah agak miring. Awalnya pengen setegak menara Eiffel, sampai gereja itu hampir mirip seperti menara Pisa, agak miring sedikit. Tetapi saudara, puji Tuhan kue itu nyampe. Kami bisa merayakan dan mengucap syukur ulang tahun gereja kami. Bisa beli makan enak. Itu karena ada apa? Ada anugerah Tuhan. Jadi kami bersyukur, kas kami minus karena anugerah Tuhan. Sekalipun minus gereja ini ada. Dari balik pengucapan syukur itu muncullah anugerah-anugerah Tuhan yang lainnya. Ada uluran tangan yang langsung memberkati dan berkontribusi tanpa kami minta, tanpa kami tawarkan kepada jemaat dan juga pengerja. Siapa yang mau berkontribusi? Karena kami tahu betul keadaan sedang susah semua. Kami nggak sampai hati untuk menanyakan kepada orang-orang jemaat dan pengerja, walaupun itu kami punya hak sebagai gereja. Tetapi kami nggak punya hati gitu loh. Kenapa? Karena kami berkaca kepada diri kami sendiri. Jadi saudara, kita jadi orang Kristen. Kalau cuma sekedar hanya bisa melayani, bisa bekerja dan diberkati, tetapi pikiran kita itu penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Di mana kita menyadari kehidupan ini adalah sebagai anugerah yang menyelamatkan kita. Karena tanpa kesadaran akan anugerah, tanpa kebergantungan kepada Tuhan yang hidup, awal yang baik tidak menjamin sekalipun kita hidupnya misalnya nih tekun, taat. Tetapi kan kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Sama seperti Yoas juga. Yoas itu melakukan di mata Tuhan. Tapi lihat deh kalau kita telisik baik-baik. Coba lihat di ayat yang kedua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Bukan selama hidup Yoas. Ini artinya apa? Yoas itu hanya baik selama Yoyada hidup. Kesalehannya itu lahir bukan karena relasi pribadi dengan Tuhan. Melainkan karena pengaruh mentor rohani, saudara. Jadi kalau kita rajin ke gereja, rajin melayani, menjaga hidup kudus. Itu apakah karena ada yang memperhatikan kita atau karena cinta pribadi kita dengan Tuhan? Ilustrasinya gampangnya begini. Seorang anak kecil yang selalu dipegang tangannya supaya jalannya tuh diam gitu di sebelah kiri. Bagaimana jika kalau tangan itu dilepaskan? Masihkah ia akan tetap berjalan di jalur yang sama? Rata-rata saudara, rata-rata nih. Ia itu pada saat orang tuanya ada, begitu orang tuanya nggak ada, langsung liar. Karena apa? Karena hubungan antara orang tua dan anak tidak terjalin dan terbangun melalui relasi pribadi. Ini penting Bapak Ibu. Kita baik sama mertua, ada relasi pribadi nggak sama mertua kita? Kita baik sama menantu, ada relasi pribadi nggak sama menantu kita? Kita baik sama Tuhan Yesus, ada relasi pribadi nggak?
Atau hanya karena kita lihat mentor kita begini, baru kita begini. Begitu mentornya dipanggil Tuhan, lalu kita kemana? Karena rata-rata langsung dianggap sebagai, ya habis pemimpinnya gak ada, jadi gimana dong? Sedangkan saudara, kehidupan kita itu seharusnya bukan hanya menjanjikan di awal. Bagaimana saudara? Adakah saudara mengenal pribadi Yesus secara pribadi? Bukan hanya melalui hamba Tuhan, bukan hanya melalui ketua komsel, atau bukan hanya melalui orang tua. Begitu orang tua dipanggil Tuhan, kita langsung gak peduli dengan pengenalan akan Tuhan. Saya selalu ngomong sama anak-anak, tidak selamanya saya bisa mendampingi kalian. Ya seperti pujian tadi, ku berserah penuh. Hanya berserah penuh sama Tuhan. Memang pada akhirnya setiap orang hidup masing-masing. Kerinduan kami sebagai orang tua, anak-anak akan tumbuh sebagaimana yang kami lihat di depan mata kami. Bukan baik di depan mata kami, di belakang kami misalnya langsung tidak baik gitu. Ya cuma pribadi itu dan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini kalau saudara dan saya mendapat pelajaran dari kisah Yoas ini adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita pejamkan mata. Kami mau merenungkan relasi pribadi kami dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami sampai hari ini seperti apa. Kami mau merenungkan relasi pribadi kami dengan orang tua, dengan anak, mertua, menantu, dengan gembala kami, pengerja kami. Terbangun gak secara pribadi? Kami merenungkan sebagai pemimpin, sebagai direktur. Terbangun gak relasi pribadi dengan karyawan dan karyawati? Sesungguhnya apa yang engkau nyatakan pagi hari ini menyadarkan kami. Awal yang baik tidak cukup menjanjikan selanjutnya jikalau kami ternyata mengalami ketergantungan rohani. Namun kami percaya, usaha kami setiap pagi bangun agar kami benar-benar terbangun relasi pribadi denganmu ya Tuhan Yesus. Agar kami juga dapat melaksanakan mandat ilahi itu. Malah yang kau berikan kepada kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pengerja di kantor, sebagai pelayan di gereja, sebagai pemimpin di gereja, sebagai siapapun kami, boleh kami lakukan. Dan kami lakukan bukan karena ketergantungan dari situasi apapun. Kami harus menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan ketika kami sedang kurang pun, itu pun adalah anugerah. Karena di dalam kekurangan kami, Engkau akan menyatakan secara adikodrati anugerah-anugerah-Mu yang lain dengan cara-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga percaya dengan berpulangnya Om De, itu pun adalah anugerah Tuhan. Kami semua keluarga besar BW berempati. Kami berdoa keluarga ditinggalkan, diberi ketabahan, tetap diberikan kekuatan, Roh Kudus berikan penghiburan. Air mata yang berlinang karena merasa kehilangan orang yang dikasihinya. Tetapi kami tetap percaya rencana Tuhan yang terbaik sudah Tuhan nyatakan dan kerjakan dalam hidupnya. Kami bersyukur sampai hari ini dan kami berterima kasih untuk kami yang masih punya orang tua, masih diberikan semangat dalam bekerja, sekalipun masih ada yang kami nantikan dari permintaan kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami di waktu Tuhan yang tepat. Kami berterima kasih untuk orang tua kami yang masih sehat, pekerjaan yang masih ada, toko, usaha, karir, pelayanan. Ini semua adalah sebuah kehormatan karena kami masih diberi kepercayaan untuk melaksanakan mandat ilahi ini. Segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa untuk keamanan keselamatan negara kami. Kami berdoa untuk keamanan dan keselamatan negara-negara di luar sana. Kami berdoa agar rancangan Tuhan yang indah boleh terjadi atas dunia ini, terutama bagi kehidupan orang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang datang daripadamu. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku yang terkasih. Bukalah tanganmu, bukalah hatimu, arahkan pikiranmu kepada Kristus. Bersyukurlah atas anugerah yang selalu dan sudah Tuhan letakkan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Untuk memberimu mandat ilahi yang harus engkau lakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Dan biarlah kita semua yang menerima berkat cinta kasih Allah di dalam nama Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai kita, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat menikmati berkat waktu Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Abu Na. Terima kasih Abu Ni. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih khususnya untuk doa buat Bumdi kami yang telah menghadap Tuhan. Saudara-saudari. Amin. Terima Terima kasih Abu Na. Abu Ni, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu semua. Bapak Ibu semuanya ya, makasih. Selamat pagi. Tuhan Leli. berkati. Amin. Om Leli. Terima kasih semua. Ya, Bapak Halo. Ibu sekalian, terima kasih banyak ya. Tetap semangat, tetap setia, jaga kesehatan. Sampai jumpa besok. Jangan Jangan kasih kendor. kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Bunda, saya minta doain. Saya besok nggak ikut BW dulu 1 minggu. Saya mau jalan ke Hong Kong. Oh, aduh, luar biasa. Nah, Ya. luar biasa. Oke, kalau Bu Lingga jalan ke Hong Kong, kami lari ke Senayan. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita doakan dulu Ibu Lingga. Mari kita satu dalam doa. Boleh kita arahkan tangan kita? Ya, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih memberikan kesehatan dan juga berkat-berkat yang luar biasa bagi keluarga besar Ibu Lingga yang akan seminggu esok berwisata ke Hong Kong ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai perjalanan mereka. Semua rencana, semua kemanapun tujuan mereka, liburan mereka itu akan berjalan dengan baik. Untuk keluarga-keluarga BW yang lainnya yang akan liburan kemanapun mereka pergi yang tidak bisa hamba sebut satu persatu, Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati dengan keamanan dan keselamatan. Bagaimana Engkau menyertai dari awal keberangkatan sampai mereka kembali ke tempat mereka dan kumpul kembali di BW bersama-sama dengan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Selamat Wisata Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ya, Semuanya doanya Tuhan Yesus. sama-sama. Shalom, bye, dadah. Dadah.